Terima kasih para pemain musik, Everybody supporting. setiap Amen. orang yang mendukung. Amen. Praise God. Thank God for the work that God is doing. Dan puji Tuhan atas setiap pekerjaan Tuhan. Okay, Sunday school is starting. Sekolah minggu juga dimulai bagi anak-anak yang ke Praise sekolah God. minggu. Thank Silakan di God ruang for sekolah minggu. Sunday school. Hallelujah. Amen. God is moving in the earth. Dan Tuhan bekerja bergerak di bumi ini. God is pouring out His Spirit. Tuhan mencurahkan And urapannya. a few weeks ago, God began to stir me about this message. Dan beberapa minggu yang lalu Tuhan menggerakkan saya untuk membahas tentang pesan hari ini. About what God is doing in this church and what He wants to do. Tentang apa yang ingin Tuhan lakukan di gereja ini dan apa yang Tuhan ingin lakukan. And included in this thought is great supernatural blessing. Dan termasuk salah satu di dalam pikiran saya itu tentang memiliki berkat yang luar biasa. And God began to speak to me about this, and then I began to notice people in the church were starting to get blessed. Dan kemudian pada saat Tuhan menunjukkan pemikiran itu kepada saya juga mengingat jemaat di gereja bahwa saya melihat bahwa Tuhan mulai memberkati orang-orang di dalam And so gereja. as God was speaking to me, of course I'm praying, and then I'm seeing people begin to get blessed. Dan pada saat saya berdoa dan tentu saja Tuhan berbicara kepada saya dan saya berpikir bahwa Tuhan mulai mencurahkan berkat-Nya. So I thought I better share this message with you soon, otherwise you'll think I'm just making it up, because I've already seen the result. But this is something God showed me a couple of weeks ago. Jadi jangan berpikir bahwa pesan yang saya sampaikan hari ini saya buat-buat, tidak. Tetapi ini sebenarnya sudah Tuhan taruhkan di dalam pikiran saya beberapa minggu yang lalu. Dan hasil daripada itu saya dapat melihat orang-orang pun mulai diberkati di dalam gereja. So the scripture we're going to read, amen, the message is entitled Arise and Shine. Dan judul kita khotbah pagi hari ini adalah Bangkitlah Menjadi Terang. Amen. And the scripture we're going to read is taken out of Isaiah, Dan bacaan kita akan diambil dari kitab Yesaya, which is Old Testament. yang dimana ini adalah perjanjian lama. Which means the immediate focus, the obvious focus, God was speaking to His people, the nation of Israel. Dan dimana di dalam ayat ini fokusnya membahas tentang bangsa Israel. But it also has a very strong application to the church. Tetapi ini juga menjadi sesuatu hal yang dapat diaplikasikan dengan kuat di dalam gereja. How God is going to revive and bless His church. Dan Tuhan akan membangkitkan dan juga memberkati gerejanya. And as you and I read this, I'm praying that God will show us that what His plan for the church is. Dan pada saat saya membaca ayat ini, saya berdoa kepada Tuhan, bagaimana Tuhan bisa menunjukkannya kepada jemaatnya. All through history, God has looked for a people that He can dwell in. Dan di dalam sejarah, di mana Tuhan menginginkan supaya Dia bisa tinggal di dalam umat-umatnya atau ciptaannya. A people that He can bless supernaturally. Di mana orang-orang yang ingin Dia berkati dengan supernatural. So powerfully that the whole world will be influenced by that blessing. Sehingga dengan berkuasa seperti itu, dunia pun akan melihat kuasa dan mujizat dari Tuhan itu. He's looking for a people who will carry that blessing, and this blessing will impact nations. Dia melihat atau mencari orang-orang yang bisa membawa berkat itu bersama dengan mereka, sehingga melalui mereka orang lain akan diberkati. And we will see in this passage that God is saying, if I can simply find a people who will be faithful to this calling. Dan dengan kata lain Tuhan mengatakan, kalau saja saya bisa mencari orang yang setia, yang mau merespon kepada panggilan ini, I will pour out miracle blessing and grace upon those people. saya akan mencurahkan berkat dan juga mujizat di dalam orang-orang atau hidup orang-orang yang merespon ini, yang bertanggung jawab. They will arise and shine and be a light to the Mereka akan world. bangkit dan bersinar bagi dunia. And so this is a very powerful passage of encouragement, Isaiah chapter 60. Jadi pasal di dalam ayat Yesaya ini akan menjadi ayat yang sangat menguatkan bagi kita. Okay, we'll quickly read it in English and Indonesian. Dan secara cepat kita akan baca dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. For behold, the darkness shall cover the earth, and a deep darkness the people. But the Lord will arise over you, and His glory will be seen upon you. The Gentiles shall come to your light, and the kings to the brightness of your rising.
Lift up your eyes all around and see, they all gather together. They shall come to you. Your sons shall come from afar, and your daughters shall be nursed at your side. Then you shall see and become radiant. Your heart shall swell with joy, because the abundance of the sea shall be turned to you. The wealth of the Gentiles shall come to you. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Praise God. Puji Tuhan. Amen. Now let's think about the shining church, Mari kita pikirkan sejenak tentang gereja yang the bersinar. glorious church. Kemuliaan di dalam gereja. Jesus said, I am the light of the world. Dan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Then the very next moment he says, you are the light of the world. Dan kemudian di ayat berikutnya Yesus mengatakan, kamulah terang dunia itu. Yang mana yang benar? Both are true. Kedua-duanya sama benar. Because you and I are called to represent Jesus. Karena kamu dan saya dipanggil untuk mewakili Yesus. And Jesus said, let your light so shine before men that they shall see the Father's glory. Dan Alkitab mengatakan bahwa biarlah kiranya sinarmu bersinar terang sehingga semua orang akan memandangnya dan kemuliaan Tuhan juga akan disampaikan. Amen. Last week we had a baptism. Minggu lalu kita ada acara It was a baptisan. powerful time, wasn't it? Itu adalah sesuatu yang sangat luar We biasa. could go into a public place. We could lift up with the help of a microphone. We could lift up the name of Jesus. Kita pergi ke tempat umum, kita berbicara di hadapan orang di sana dan kita mengangkat nama Yesus. And the people being baptized gave great testimony. Dan orang-orang yang dibaptis mereka memiliki kesaksian yang sangat luar biasa. And people are looking on and listening. Dan orang-orang di sana kita melihat mereka mendengarkan dan juga melihat. We are shining the light. Kita bersinar, terang kita bersinar. Jesus said, you don't take a light and put it under a table. You lift it up so everyone can see. Dan Yesus mengatakan, janganlah sinarmu atau apimu itu kamu taruhkan di bawah gantang, tetapi angkatlah itu supaya bersinar dan semua orang dapat That's melihatnya. exactly what we were doing last night. Dan itu juga yang kita lakukan tadi malam. And we are committed to doing this as a church. Dan kita berkomitmen sebagai gereja untuk terus melakukannya. The Bible says in Philippians that you will shine among them like stars in the sky, verses 15 and 16, as you hold firmly to the words of life. Filipi 2:15 di sana dikatakan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amen. In our text, Isaiah talks about deep darkness covering the earth, but the people of God rising as a shining light in the middle of that darkness. Di dalam ayat ini sebenarnya Yesaya mengatakan bahwa pada saat itu dunia ditutupi dengan kegelapan, tetapi kemudian mereka, orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka bangkit dan menunjukkan sinar mereka. Amen. Can people see God's light shining in you? Dapatkah orang-orang melihat sinar Tuhan bersinar terang di dalam kamu? Amen. That's a challenging question, isn't it? Ini adalah sebuah pertanyaan atau tantangan bagi kita. And maybe some of us are thinking, oh, I'm not sure. Dan mungkin kamu berpikir, oh saya nggak yakin. Amen. But I remember when I first came into the Potter's House in 1981. Dan saya mengingat waktu saya pertama kali datang ke gereja Potter's House di tahun 91. As I looked around at the people, Dan pada saat saya melihat orang-orang di sekeliling it saya, felt to me that they were all shining. dan saya melihat bahwa mereka semua seperti bersinar terang. Because I was used to hanging in very dark places, but when I came into the church, it was very bright and shining. Karena sebelumnya saya berkumpul dengan orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, tetapi ketika saya masuk ke sana dan saya melihat sinar orang-orang di dalam gereja itu. How many have had that kind of experience? Berapa orang kita pernah mengalami pengalaman seperti itu? Amen.
God's plan for the church is that we should shine like a light. Dan rencananya Tuhan bagi setiap gerejanya adalah supaya kita bersinar terang. And of course that is much more easy when we gather together as a team like last night. Dan bagaimana tidak lebih mudah lagi kalau kita sebagai tim pergi keluar sama halnya seperti yang kita lakukan tadi So I malam. know there's people here, you want to be a positive influence. Dan saya tahu bahwa kamu ada orang di tempat ini menjadi orang-orang yang positif, membawa pengaruh. Come and join us. Datanglah Amen. bergabung. Because sometimes it's hard by ourselves, but together we can make an impact. Karena kadang-kadang kalau kita melakukannya hanya dengan diri kita sendiri akan sukar, tetapi kalau sebagai tim akan lebih mudah bagi kita. Do you know how great the influence of the church is? Dan kamu tahukah, sadarkah berapa banyak dampak yang dibawa sebagai gereja? How many know that in the last days the Bible talks about the Antichrist rising up? Dan berapa orang kita tahu bahwa gereja Alkitab juga membahas bahwa di akhir-akhir zaman ini mereka yang antikristus mereka bangkit. How many have heard about that? Read Berapa about orang that? pernah kita mendengar atau membaca hal And so itu? a lot of people try to find, who is the Antichrist? We try to work it out. Jadi orang-orang pun mulai agak-agak curiga, mereka ingin tahu siapa yang menjadi orang But antikristus. I would say to you, don't waste your time. Jadi saya mau menggalakkan kepada kamu, jangan buang-buang waktumu. Because the Bible tells us that the church will be taken away. Karena Alkitab juga mengatakan bahwa gereja akan diambil. Amen. In 2 Thessalonians, Di dalam 2 Tesalonika, Paul talks about the influence of the church restraining the Antichrist. The Antichrist cannot be released because of the presence of the church. dan di sana dikatakan bahwa mereka umat-umat Tuhan yang mereka bersinar terang ini akan menghalangi segala pekerjaan antikristus, bahkan mereka tidak akan pernah bisa menunjukkan siapa diri mereka. So Antichrist cannot even rise up and exert power because of the presence of the church. Jadi antikristus ini tidak akan pernah bisa bangkit karena kuasa dari kemuliaan Tuhan atas But gereja-gerejanya. suddenly the church will be taken out of the way. Dan sementara itu pada tiba waktunya maka gereja Tuhan juga akan diangkat segera oleh And Tuhan. then the Antichrist will be revealed. Dan mereka sebagai antikristus itu mereka akan menyatakan diri mereka siapa Amen. sesungguhnya. And then all chaos will break loose on the earth. Dan setelah itu kekacau balauan lah yang akan terjadi di atas bumi. Now obviously that hasn't happened yet. Dan tentu saja sekarang hal itu belum terjadi. We're still here. Walaupun kita masih ada di But sini. the Bible says this spirit of the Antichrist is working right now. Tetapi Alkitab juga menuliskan bahwa antikristus juga sedang bekerja di antara kita. But the Spirit of God is working in the church. Tetapi roh Tuhan bekerja atas gereja-gerejanya atau jemaatnya. there's another thing that we see in our text, Ada hal lain yang kita bisa lihat di dalam teks which is kita, very supernatural, yang dimana ini sifatnya supernatural. and it's talking about the growing church. Di sana dibahas tentang gereja yang bertumbuh. Now, when we say church, I just want to make it clear. Dan pada saat saya katakan gereja, saya mau membuat jelas di sini. This is not talking about a building, Ini tidak membahas tentang gedungnya. all right? It's not talking about a building with a cross on it with colored windows. Ini tidak membahas tentang sebuah gedung ataupun salib yang digantung di dindingnya. Because that building may not be growing. Karena gedung itu tidak akan bertumbuh. The church is a people that have been saved from their sin, that God has called out of the world. Gereja yang dimaksud adalah orang-orang yang mereka diselamatkan dari dunia ini. That is following the word of God. Yang dimana mereka mengikuti firman They Tuhan. are no longer following the pattern of the world, Orang-orang ini tidak mengikuti gaya hidup atau pola hidup dunia which ini. is influenced by the Antichrist. Yang dimana terdampak juga bagi antikristus. We are following the word of God. Tetapi kita mengikuti firman atau perintah Tuhan. The Bible says this is the church that God is going to raise up as a shining light. Dan Alkitab mengatakan seperti inilah gereja yang seperti inilah yang akan bangkit berdiri dan bersinar terang. Now, in our text, the Bible, in verse 3 and 4 especially, Dan di ayat kita melihat terkhususnya di ayat 3 dan juga the Bible 4. talks about God doing something so powerful that the Gentiles shall come to your light, kings shall come to the brightness of your rising, and they shall gather together, they shall come to you, your sons shall come from afar, your daughters shall be nursed at your side.
Dan kalau kita lihat di ayat 3 dan 4 di sana dikatakan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. It's talking about people who right now are foreigners or Gentiles, the Bible says here. Maybe they don't know God right now, but God is going to draw them. Dan di sini yang dibahas adalah mereka orang-orang bangsa lain yang mereka belum mengenal Tuhan, tetapi Tuhan sedang berusaha menarik mereka kepada terangnya. How many know for the Jewish people, Gentiles were people who were not Jews, they didn't know God. Dan berapa orang kita tahu bahwa yang dimaksud di sini adalah Gentiles ini adalah orang-orang yang bukan orang Yahudi, yang dimana mereka ini tidak takut akan Tuhan. And so for us in the church, that's people out there who do not know Jesus. Dengan kata lain bahwa orang-orang di luar sana yang mereka tidak tahu siapa itu Yesus. But the Bible speaks about God bringing them from afar and they will come and they will join the work of God. Tetapi Alkitab dari ayat kita melihat bahwa Tuhan memanggil mereka dari jauh supaya mereka menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan. Among them there will be kings. Dan di antara mereka ada raja-raja. There will be people of influence. Orang-orang yang membawa pengaruh. This is what God intends to do. Dan inilah hal-hal yang Tuhan ingin lakukan. And I believe God will do it in this church. Dan saya percaya Tuhan juga akan melakukan hal yang sama di sini gereja There's ini. two reasons I believe that. Ada dua alasan kenapa saya percayakan hal maybe itu. more than two. But firstly, it's what the Bible says. Tetapi yang pertama kita melihat kepada apa yang But dikatakan it's Alkitab. also what we have seen. Tetapi juga yang kedua kita melihat apa yang kita lihat. From the time Angie and I got saved in 1981. Dan pada waktu Angie dan saya diselamatkan di tahun 91. And I remember our church was only about 100 people, 120. Dan pada saat itu saya mengingat jemaat pada waktu itu sekitar 100 atau 120 orang. And we had some just pretty average musicians in the church. Dan kita memiliki pemusik yang biasa-biasa saja di dalam gereja. Yeah. But I heard my pastor praying one day and he was saying, God, bring in some musicians. Tetapi suatu saat saya mendengar pastor saya berdoa dan dia bilang, Tuhan bawalah pemusik-pemusik. And I listened to that prayer. I thought, wow, that's a good prayer. I agree. I said, God, amen. Bring in musicians. That's great. Dan kemudian pada saat saya mendengar pastor saya memperkatakan doa ini, saya bilang, wow, saya setuju dengan doa itu. Ya Tuhan, bawalah pemain-pemain musik. And I thought, my pastor's got great faith for this. Dan saya berpikir bahwa pastor saya memiliki iman yang luar biasa tentang hal itu. What happened within a few months was amazing. Dan apa yang terjadi sekitar beberapa bulan kemudian adalah hal yang luar We biasa. began to see quite famous musicians getting saved. Dan kita melihat ada banyak orang-orang pemain musik yang sangat luar biasa yang terkenal, mereka diselamatkan. People that I used to see in the pubs came and got saved. Musicians. Orang-orang yang biasanya mereka berada di pub, kita melihat mereka datang dan diselamatkan. Not just one. Bukan hanya satu. I mean, probably the most famous lead guitarist in Australia at the time came into our church and got saved. Dan mungkin orang ini adalah seseorang pemain gitar yang paling terkenal di Australia pada saat itu. Dia diselamatkan dan datang ke gereja. His sound engineer, the guy on the mixer, he came in and got saved. He was probably one of the most famous in Australia at the time. Dan kemudian orang-orang yang sama seperti Pak Sam lakukan di belakang yang mengerti soal musik. Pada saat itu dia adalah orang yang paling baik dan dia diselamatkan dan datang ke gereja. Terkenal sama seperti Pak Sam di Yeah. belakang. Hallelujah. But we began to see some significant individuals come into the church and it began to change the dimension of what God was doing. Jadi apa yang mau kita lihat adalah bahwa Tuhan dengan dimensinya dia membawa orang-orang tertentu untuk membawa sesuatu hal yang lebih baik di dalam I'm pekerjaan Tuhan. convinced God was answering my pastor's prayers. Dan saya juga sangat yakin mengatakan bahwa Tuhan menjawab atau mendengar doa yang didoakan oleh pastor saya. God began to bring in people with money. Dan kemudian Tuhan juga membawa orang-orang dengan uang atau kekayaan bersama dengan When our mereka. church was very small, we were all very poor. Dan pada waktu itu gereja kita masih sangat kecil dan keuangan gereja kita masih miskin. But over the time, God began to bring in people with money. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, Tuhan membawa orang-orang atau jiwa
jiwa-jiwa dengan harta kekayaan mereka. One of my friends got sent to England to start a church. Dan kemudian salah satu dari teman kita diutus ke Inggris untuk memulai gereja. And he began to see also very, very good musicians getting saved. Dan mereka juga melihat di sana orang-orang pemain musik yang luar biasa mulai And diselamatkan. I remember my friend telling me a millionaire got saved and joined his church. Dan saya juga mengingat teman saya bilang seorang milioner diselamatkan dan bergabung dengan gereja. That doesn't happen every day. Dan itu enggak terjadi And setiap hari. his church took off. Dan kemudian gerejanya mengutus And kembali. to this day, they have impacted the world from that church because God accelerated that work in London. Dan kemudian semenjak daripada saat itu pekerjaan Tuhan semakin luar biasa dan membawa dampak kepada banyak negara dan mereka menjadi gereja yang sangat luar biasa di Amen. So Inggris. we have seen that happen. Dan kita melihat hal itu And terjadi. I believe God is able to do it here in Bali. Dan saya percaya bahwa Tuhan sanggup juga melakukan hal yang sama di sini di Bali. We also see it in the Bible. Dan juga kita melihat di dalam Alkitab. Amen. The Bible tells us in the book of Acts, as the disciples began to preach the gospel, Dan kita melihat di dalam buku Kisah Para Rasul pada saat murid-murid mengambil alih dan mereka menyebarkan Injil. now remember the disciples themselves were very simple men, just fishermen, just simple guys. Dan kalau kita melihat di sini murid-murid pada saat itu mereka adalah orang-orang biasa, mereka hanya penjala ikan. And you might think, well, how can these fishermen ever influence the other levels of society? Dan mungkin kita berpikir bagaimana bisa mungkin mereka yang pekerjaannya sebagai penjala ikan, mereka bisa mengambil tempat, membawa pengaruh kepada lingkungan yang lebih besar. But the Bible says that they began to impact even people who had significant positions in society. Dan bahkan Alkitab menuliskan bahwa melalui murid-murid ini mereka juga membawa dampak kepada orang-orang yang posisinya sangat tinggi di dalam You masyarakat. can see there in Acts 17:12 that not a few of the Greeks, but prominent women as well as men got saved and believed the gospel. Dan kita lihat di Kisah Rasul 17:12 di sana dikatakan banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. They began to see many people who were Jewish priests get saved. Dan mereka juga mulai melihat orang-orang Yahudi atau pemimpin-pemimpin orang Yahudi diselamatkan. You know, in other words, very religious people who were very bound by tradition came and got saved and joined the church. Orang-orang ini pemimpin Yahudi adalah orang-orang di dalam agama mereka yang sangat kuat ikatannya, mereka hanya sekedar melakukan agama dan mereka diselamatkan dan datang bergabung. Sometimes we think that can't happen. Dan kadang-kadang kita berpikir bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. We see somebody from a different religious background, we think, oh no, I won't give them a flyer. They could never get saved. Dan bahkan kadang-kadang kita berpikir kalau kita melihat orang, oh dia latar belakangnya bukan dari Kristen, mereka latar belakangnya berbeda. Bahkan kita untuk memberikan brosur pun kadang kita nggak mau kepada mereka. That's a mistake. Itu adalah kesalahan. God can save anybody. Tuhan ingin menyelamatkan setiap orang. Amen. And the Bible says that God was bringing foreigners and Gentiles. That means people of completely different backgrounds. Dan di sana di dalam ayat Alkitab kita melihat bahwa Tuhan membawa orang-orang asing yang mereka ini adalah bukan orang yang mengenal Tuhan untuk melakukan They pekerjaan were Tuhan. seeing Romans get saved. Dan juga mereka murid-murid mengatakan orang Roma juga diselamatkan. Military leaders. Pemimpin militer diselamatkan. Centurions were military leaders. Yang dimana itu adalah pemimpin dari pemimpin militer. Saul of Tarsus, who became Paul, he was a high-level Pharisee. Dan Saulus yang dulunya dia Saulus dan menjadi Paulus dari Tarsus, dia juga diselamatkan. Amen. What do you believe God could do in this church? Apa yang kamu bisa percaya Tuhan sanggup lakukan di dalam gereja ini? Amen. Do you believe God can save the difficult people? Dapatkah kamu percaya bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan orang-orang yang sulit mungkin bagi kita untuk How many jangkau? believe that God can save the Hindu, the Muslim? Berapa orang kita percaya bahwa Tuhan sanggup selamatkan Amen. mereka orang-orang Hindu? We already have a few of those people in our church. Bahkan kita sudah memiliki beberapa orang yang mereka latar belakang Hindu ada di gereja But ini I believe diselamatkan. because of what God's word says, God wants to continue to build that dimension. Dan saya percaya bahwa Tuhan sanggup lakukan seperti apa yang sudah kita di dalam ayat itu, dan Tuhan akan terus melakukannya dan kita akan melihat dimensi itu. So we've looked at the shining church, Jadi kita melihat gereja yang bersinar, the growing church. gereja yang bertumbuh. Let's think now about the blessed church.
church. Dan sekarang mari kita pikirkan tentang gereja yang And diberkati. this is very interesting Dan ini sangat menarik. because I know a lot of people often think about money. Karena saya tahu bahwa orang-orang sering memikirkan tentang uang. Not us here, but maybe people out there, right? Okay. Bukan jemaat di tempat ini, mungkin orang di luar sana. But the Bible, we cannot avoid the fact that the Bible here talks about the wealth of the Gentiles. Tetapi kita di sini tidak bisa hindari bahwa Alkitab membahas di sini tentang kekayaan orang-orang bangsa lain. Ya, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. The wealth, God will bring the wealth of the nations. Dan di sini dikatakan bahwa kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu, bangsa-bangsa lain. Now, some of us think, but we're not really that focused on money. Dan mungkin kamu berpikir, saya nggak terlalu terfokus kepada uang. But God's obviously quite specifically saying this. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat ini secara spesifik Tuhan membahas hal itu. I want you to know, I didn't write that in here, right? Saya mau tahu bahwa bukan pastor yang menuliskan itu di sana. The wealth of the Gentiles shall come to you. Jadi kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amen. And then again in verse 11, Dan kemudian di ayat 11 kita in lihat, 10 and 11 of the same chapter, Isaiah 60, dan sama halnya dengan di Yesaya 60 ayat 10 dan 11. God says, your gates will always stand open. They will never be shut day or night, so that people may bring you the wealth of the nations. Verse 11. Ini Indonesia pastor. Ya. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. What does that mean? Apa itu artinya? That means God is going to bring literal finances or blessing, material blessing into the church so that he can fulfill his purpose. Dan di sini maksudnya adalah bahwa Tuhan akan memberkati jemaatnya secara keuangan di dalam kehidupan mereka supaya pekerjaan Tuhan tetap bisa dilakukan. Now there's two ways God can do that. Ada dua hal yang bisa Tuhan lakukan tentang hal ini. Two obvious ways. Dua hal. God can bring rich people into the church. Tuhan bisa membawa orang-orang kaya ke dalam gereja ini. Amen. Or he can inspire people of wealth even to donate to the church. Atau Tuhan akan menginspirasikan orang-orang kaya di luar sana sehingga datang membawa uang mereka atau kekayaan mereka ke dalam gereja. The second way God can do it, Hal yang kedua bisa Tuhan lakukan. cara yang kedua, bisa Tuhan is lakukan. God can bless the people of God in the church so that they become blessed and wealthy. Tuhan akan memberkati orang-orang di dalam gereja atau jemaat di dalam gereja supaya jemaat kembali bisa memberkati gereja Tuhan. Because God has a purpose. Karena Tuhan memiliki rencana. And his purposes prevail. They win. Dan rencananya Tuhan adalah rencana yang luar biasa. Let's think about that. Mari kita pikirkan tentang hal itu. What is the Bible talking about? Apa yang dibahas atau di dalam Alkitab? Well, if you look at history, Kalau kita melihat there were a sejarahnya, couple of times when the nation of Israel was broken down and scattered. kita melihat ada banyak kali bangsa Israel mereka tercerai-berai. God deliberately used Gentile kings to rebuild Israel. Dan kita melihat raja-raja yang bukan orang Yahudi, mereka datang untuk membangun Israel. How many have heard of King Cyrus? Berapa orang kita pernah mendengar Raja Cyrus? And there was Artaxerxes. He was also a Persian king. Dan ada Tarsaksisus, dia ada juga raja dari Persia. So King Cyrus was in Nehemiah's day, Dan Raja Cyrus adalah pada zaman Nehemia. and Artaxerxes was in the days of Ezra. Dan Raja what is name, Pastor? Yeah, I'm trying to remember how to say it in Bahasa Indonesia. Arsasia. Yeah, Arsasia. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat di doesn't really matter the Alkitab. name. Look at the book of Ezra, you'll find it. Jadi silakan lihat di buku Ezra. Even the Queen of Sheba. Anybody heard of her? The Queen of Bahkan Sheba. Ratu Sheba, Amen. siapa pernah kita She mendengar tentang? came and gave wealth to King Solomon. Dia seorang yang kaya raya dan dia datang kepada Raja Salomo membawa harta benda. All of these kings and queens I'm talking about Dan semua raja-raja dan juga ratu yang saya bicarakan brought ini their wealth to build the kingdom of God. membawa harta benda mereka untuk membangun kerajaan Tuhan. They were not Jews, they were not believers. Mereka bukan orang Yahudi, mereka bukan orang yang percaya. But God used them and moved their hearts to bring wealth to the kingdom of God to build his testimony and
his temple. Tetapi orang ini Tuhan gerakkan hati mereka untuk membawa harta kekayaan mereka, harta benda mereka untuk membangun bait Allah. And so we might be looking at thinking, okay, where are they? When are they coming, Pastor? Are they coming? Are they knocking on the door? Dan mungkin kita sedang menanti-nanti mana orang kaya itu yang akan datang. Pastor, kita belum melihat. Well, the other thing God can do is cause these people to give to you. Tetapi atau kita mau bisa bilang hal lain yang bisa Tuhan lakukan adalah Tuhan memberkati kamu. Why did Cyrus give so liberally to Nehemiah? Kenapa Raja Sirus memberikan begitu luar biasa kepada Nehemia? Why did the Queen of Sheba give to Solomon? He was already wealthy. Kenapa Ratu Sheba memberikan kepada Raja Salomo, sementara kita tahu Raja Salomo sangat kaya raya? Because God planned it. Karena rencana Tuhan. Amen. The Bible says that these people were moved by the Spirit of God. Dan kita melihat bahwa kita menuliskan orang-orang ini yang bermurah hati ini, mereka terdorong untuk memberikan karena roh Tuhan. How many remember when the Jews, the Hebrew people, were expelled out of Egypt, when Moses led the people of God out of Egypt? Dan berapa orang kita juga tahu tentang pada waktu bangsa Israel dilepaskan dari perbudakan dari bangsa Mesir. Listen carefully, because this relates to us. Dan dengarkan dengan seksama karena ini adalah pelajaran bagi kita. The Hebrew people were poor. They were slaves in Egypt. Dan pada saat itu orang Ibrani, orang Israel, mereka sangat miskin ketika mereka berada di But Mesir. when Pharaoh said finally, let them go, Tetapi pada akhirnya Raja Firaun mengatakan, biarkanlah mereka and pergi. Moses led them out of Egypt, Dan kemudian Musa memimpin bangsa itu keluar dari Mesir. God spoke to Moses and said, let the people ask their bosses, ask the Egyptians for their gold and silver. Dan kemudian Musa berkata kepada orang-orangnya, biarkan mereka meminta baik emas ataupun perak kepada orang-orang Mesir itu. And you would think, well, that's incredible. How can a slave ask their boss for money or gold or silver? Dan mungkin kita berpikir itu adalah satu hal yang gila. Bagaimana mungkin seorang budak akan meminta emas dan perak kepada tuan mereka? But the Bible says God gave the Lord favor with the Egyptians, and so they granted them whatever they asked, clothing, articles of gold and silver. Dan tetapi kita kalau melihat di dalam ayat itu, karena Tuhan berkenan kepada bangsa Israel dan Tuhan mempersilahkan supaya orang-orang Mesir ini memberkati atau memberangkatkan orang Israel ini keluar dari Mesir melalui setiap harta benda kita baik emas ataupun perak. God can do that to you. Tuhan juga bisa melakukan hal yang sama Even kepada as an kamu. employee. Bahkan sekalipun kita sebagai seorang Now, pekerja. you could say, God, move upon my boss Dan kamu bisa berdoa, Tuhan bertindak atau bekerjalah atas hati bos to saya. give me a promotion, Supaya saya to dipromosikan. give me a salary increase. Supaya saya gajinya dinaikkan. God can do that. Tuhan sanggup melakukan itu. God can give you a better job. Tuhan juga bisa menyediakan pekerjaan yang lebih baik bagi Not kamu. just to make us fat, Bukan hanya membuat kita supaya gemuk but so that sendiri. we can be a blessing to others. Tetapi tujuannya adalah supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi In orang lain. every case that we're reading about, God did this so that His people could be an influence in the earth. Dan banyak case yang kita lihat, kasus di dalam hal Tuhan melakukan hal seperti itu karena Tuhan menginginkan supaya kita menjadi orang yang diberkati bagi orang lain. There are many more examples. Dan ada banyak contoh-contoh yang lain. Jesus was born. Jesus Pada was waktu born. Yesus lahir, God brought people from the Far East to come and bring gold and frankincense and myrrh as a gift. dan Tuhan menggerakkan orang-orang, mereka orang Majus yang dari timur untuk membawa persembahan baik emas, mur sebagai persembahan untuk They were menyambut Yesus. foreigners. Mereka orang-orang jauh. Why were they coming all that way to give gifts? Kenapa mereka datang begitu dari tempat jauh untuk memberikan pemberian? The Bible says that Mary Magdalene, who had to be delivered from 7 evil spirits, Dan Alkitab juga menuliskan tentang Maria Magdalena yang dilepaskan dari 7 roh jahat. she was brought out of darkness and she became a follower of Jesus. Dan dia dilepaskan dari kegelapan dan akhirnya dia menjadi pengikut Yesus. We know that. Kita tahu itu. But did you also know that Mary Magdalene was a rich businesswoman? Tetapi kita juga tahu Maria Magdalena yang lain yang seorang kaya dan juga seorang pebisnis. Did you know that? Apakah kita The tahu? Bible tells us that in Luke chapter 8.
Jadi kalau kamu tidak tahu, bacalah di dalam Lukas pasal And 8. she supported the ministry through her business and her giving. Dan wanita ini, Maria Magdalena ini, dia mendukung pelayanan itu melalui harta bendanya, melalui pemberiannya. My pastor would always say, Pastor saya selalu berkata, if God can always get money to you, He's able to do that. dan kalau Tuhan senantiasa memberikan uang kepadamu, tentu saja Tuhan bisa sanggup melakukan itu. If He can get money through you. Kalau bisa dia menghasilkan uang melalui kamu, Amen. He can always get money to us if He can get money through us. Tuhan akan senantiasa memberikan uang itu kepada kita sebagai satu kepercayaan, dan dari kita juga akan keluar uang itu untuk memberkati yang lain. What that means is if we have a heart for the purposes of God, Apa artinya adalah pada saat kita memiliki hati untuk tujuan atau rencananya if we Tuhan. see the big picture of what God is wanting to do, Kalau kita bisa melihat gambaran sepenuhnya tentang hal apa yang Tuhan ingin the lakukan. problem is most people are just thinking about themselves, their own stomach. Tetapi yang masalahnya di sini adalah kebanyakan orang, mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri, Wow, memikirkan perut sendiri. If God gives me more money, I'll just have a house, bigger house, a car. Oh, kalau seandainya saja Tuhan memberikan aku uang lebih banyak lagi, saya akan beli mobil yang lebih bagus, rumah yang lebih bagus. Well, if every example of what we've seen, Dan setiap contoh yang sudah kita sebutkan tadi, God blessed these kings and God blessed His people so that they could be a testimony and release that money for the kingdom of God. dan Tuhan memberkati raja-raja ini dan setiap orang yang bermurah hati itu, supaya pekerjaan Tuhan dilakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Yes, you can enjoy the blessing. Amen. Tentu kita bisa menikmati dari bagian berkat It's itu. not wrong to have some money, to keep some also. Enggak salah memiliki uang atau menyimpan sebagian uang itu bagi kebutuhan kita sendiri. But I believe God wants to supernaturally bless the people of this church. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan dengan supernaturalnya akan mampu memberkati jemaatnya I've atau got gereja ini. many more examples here. Ada banyak contoh yang mau saya sebutkan From di the sini. Bible, Dari Alkitab, from my own personal experience. dari pengalaman saya secara I pribadi, could tell stories all day. saya dapat menceritakan semua ini, mungkin akan membutuhkan sepanjang hari Amen. I menceritakan. remember specifically praying, God, move upon the heart of my boss to give me a bonus. Dan saya mengingat pada waktu saya berdoa secara spesifik kepada bos saya, supaya bos saya ini memberikan saya bonus. I needed some money. Saya membutuhkan uang. And I had to travel back to my kampung. Dan saya harus pergi melakukan perjalanan I pulang ke didn't have kampung. enough money. Saya nggak punya uang pada I waktu said, itu. God, move upon my boss. Dan saya berdoa, Tuhan bekerjalah di dalam hati bos saya. That week, my boss came to me. Dan minggu itu bos saya datang kepada He saya. gave me my salary. Dia berikan saya gaji saya. That was normal. Dan itu normal. Then he came back with a second envelope. Dan kemudian dia kembali untuk amplop yang kedua. And he kind of looked a little bit awkward. He looked a bit, like this wasn't normal for him. He just gave it to me. He says, yes, I like your work and your character, and keep it up. Dan kemudian dia datang kepada saya dengan gaya yang tidak biasa, dan dia bilang, saya suka cara pekerjaanmu, saya suka performamu, dan dia berikan amplop itu kepada He was a saya. rich man. Dia adalah orang yang kaya. I put the envelope in my pocket. Saya taruhkan amplop itu di kantong I saya. didn't open it. Saya tidak buka pada waktu itu. But at the lunch break, I asked the other workers, I said, hey, does this boss ever give people a bonus? Tetapi kemudian di istirahat yang terakhir saya tanya teman-teman saya, hey, apakah bos memberikan, adakah bos memberikan kamu bonus? And they laughed. Dan kemudian mereka tertawa. One of them said, I've been working here for 20 years. He never gives bonuses. Dan orang itu bilang, saya sudah bekerja 20 tahun di sini, bos itu tidak pernah kasih bonus. They were thinking I was looking for a bonus. Dan mereka berpikir saya sedang mencari cara untuk dapatkan And so, bonus. they're laughing at me, but I'm smiling inside. I've already got my bonus in my pocket. Mereka tertawa, menertawakan saya, tetapi di dalam hati saya tersenyum I'm kepada laughing at mereka. them inside, And inside that envelope was more than enough money to get us both back to our kampung. Amen. Hallelujah. Dan kemudian yang saya dapati, uang yang bos taruhkan di dalam amplop itu melebihi dari ongkos yang saya butuhkan untuk kembali ke kampung. That was in the poor days. Amen. But that was a great miracle for us. Dan pada waktu itu saya masih agak sedikit miskin, tetapi itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Tuhan mencurahkan berkatnya. Amen. God has a plan.
Tuhan punya rencana for His church. bagi gerejanya. He intended the church is that we are not just a social club. Dan Tuhan, rencananya Tuhan, keinginannya Tuhan, kita gerejanya bukan hanya sebagai klub sosial. And it's not just a place we come in and check in for once a week and then check out. Bukan sekadar tempat yang dapat kita seperti mendaftar 1 minggu dan setelah itu kita keluar lagi. It's a training ground for ministry. Tetapi ini adalah ladang training bagi kita atau pelatihan bagi kita, bagi pelayanan. The church is a place where people are developed and sent out to impact nations. Dan gereja adalah bagian tempat di mana Tuhan bisa melatih kita supaya kita bisa diutus pada saat sudah siap diutus ke bangsa lain That untuk we membawa would dampak. rise and shine that the world can see. Supaya kita bisa bangkit dan bersinar supaya seluruh dunia dapat We melihat. are already seeing that in Bali. Kita sudah dapat melihatnya itu di Bali. But I believe God is wanting to pour out His Spirit supernaturally and abundantly. Tetapi saya percaya juga bahwa Tuhan dia akan mencurahkan berkatnya dan juga rohnya dengan caranya yang supernatural. Are you ready for that? Saya bersiap untuk menantikan Is hal your itu. heart ready? Is your faith ready? Apakah hatimu siap? Apakah imanmu siap untuk hal itu? Amen. Don't worry, I'm not about to take a special offering this morning. This is not about an offering. Jangan khawatir, saya tidak akan membawa persembahan khusus untuk pagi hari ini, tidak. Some of us are clutching our wallet going, no. Mungkin beberapa orang mulai khawatir memegang kantong mereka. This is about what God intends to do. Tetapi yang mau kita bahas di sini adalah bahwa inilah sesungguhnya yang Tuhan ingin lakukan di sini. And He wants us to be ready. Tuhan menginginkan supaya kita siap untuk In menerimanya. our faith, Di dalam iman in kita, our vision. di dalam visi kita. Are you ready to receive a blessing? Apakah kamu siap untuk menerima berkat Are you itu? ready to be part of God's plan of blessing? Apakah kamu siap menjadi bagian dari berkat Tuhan itu? Amen. Because if you believe what God's word says, you and I will be part of a miracle that will touch the world. Dan kalau kamu dan saya siap untuk apa yang sudah Tuhan katakan, kita akan menjadi bagian dari mukjizat itu yang dapat mendampak bagi satu dunia. But it starts this morning Tetapi kita mau mulai pagi hari ini in our di hearts. dalam hati kita. We need a personal miracle. Kita membutuhkan mukjizat secara pribadi. The first miracle Mukjizat pertamanya is He changes our heart. yaitu kita perlu mengubah hati kita, It's called being born again. yaitu lahir baru. We cannot change the world until we first let God change our heart. Kita tidak bisa mengubah dunia sana kecuali kalau kita mengizinkan Tuhan terlebih dahulu mengubah hati kita. Before we can save others, Sebelum kita menyelamatkan yang we lain, must receive God's salvation. kita terlebih dahulu harus menerima keselamatan And this itu. is the good news. Dan inilah kabar If you are baiknya. in this place and you're not sure of salvation, Kalau kamu ada di tempat ini pagi hari ini dan kamu belum yakin tentang keselamatanmu, amen, we need to believe. kita perlu percaya. Not just that God loves us, Bukan hanya sekedar Tuhan mengasihi kita, but I'm talking about faith that will save you from sin and give you a place in eternal life. tetapi saya bicarakan di sini adalah tentang iman yang akan menyelamatkan hidupmu dan kamu memiliki kehidupan yang kekal. If you have not been saved, Kalau kamu belum if you have diselamatkan not been born again, atau belum lahir baru, I believe God is calling you. saya percaya Tuhan sedang memanggil And that's kamu. why you're in this place this morning. Dan karena itulah kamu ada di tempat ini pagi hari ini. God is calling you right now Tuhan sedang memanggilmu saat to ini turn from that old life supaya kamu berbalik dari hidupmu yang lama and begin a new life for Jesus Christ. dan memiliki kehidupan yang baru di dalam Yesus Let's Kristus. bow our heads. Mari kita tundukkan kepala We're going to kita. pray.